Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali benar-benar sebagai seorang muslim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman. Hari ini di waktu duha yang penuh berkah, di atas hamparan dan lapang, kita kembali bersua untuk merayakan kemenangan, merayakan Idul Fitri secara kekeluargaan. Kita berhimpun dalam sebuah konsensus, sebuah kesepakatan bersama, yaitu kita melabuhkan rasa syukur kita atas semesta karunia yang tak terbilang. Maka saya mengajak peserta sholat Id, mari kita duduk sejenak. Kita lupakan sejenak dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Kita duduk mendengarkan khutbah sebagai bentuk saling menasehati dalam ketakwaan. Karena intisari dari khutbah adalah nasihat bertakwa. Maka saya mengajak jemaah sholat Id, dan saya menasihati diri saya dan juga menasihati ikhwan semuanya dengan nasihat dari manusia juara satu sepanjang masa, yaitu Rasulullah SAW. Beliau memberi nasihat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, profesi apapun, bertakwalah kalian. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tambuha, karena niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah mengatakan, bergaulah kamu dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Ayolah ikhwah, saya pun menasihati ikhwan semuanya dengan nasihat dari qudwah, dari teladan kita Rasulullah SAW. Beliau sampaikan nasihat ini kepada seorang sahabat yang namanya Abu Dzar, yang beberapa hari yang lalu kita tuturkan kisah akhir perjalanan hidupnya di Masjid Al-Mahing, di masjid kita. Abu Dzar berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehatiku dengan 7 perkara. Ayuhal ikhwan, Abu Dzar mengatakan Rasulullah menasehatinya dengan 7 perkara. Yang pertama, bihumbil masakin wa adnu'a minhum. Pertama, saya disuruh cinta sama orang miskin dan dekat dengan mereka. Karena ada janji setelah itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan hilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Nasihat yang kedua yang disampaikan kepada Abu Dzar adalah wa an anzura ila man huwa asfal minni wala anzura ila man huwa fawqi. Saya disuruh melihat kondisi orang itu ada di bawah saya, dan saya dilarang melihat kondisi orang yang ada di atas saya. Itu cara bersyukur yang paling bagus. Ini adalah metode bersyukur yang paling bagus. Kalau kita melihat keadaan ekonomi orang lain, maka kita tidak akan pernah bersyukur.
Kalau kita melihat tetangga kita, maka kita yang kondisi ekonominya lebih dari kita, fisiknya lebih dari kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Maka Rasulullah mengatakan, lihat yang ada di bawahnya, jangan lihat yang ada di atas. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fa innahu ajdaru, itu lebih layak, Allah tazdaru nikmatullahi alaikum, supaya kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Betapa banyak orang yang bisa makan, bisa jalan, tapi masih sujud sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau tidak memberikan aku kondisi ekonomi yang lebih baik daripada dia? Padahal orang lain melihat dia dan mengatakan bahwa ya Allah, kenapa aku nggak bisa berjalan? Kenapa aku bisa sehat seperti dia? Seterusnya kalau kita lihat ke atas. Maka sebaik-baik metode bersyukur adalah melihat ke bawah. Nasihat yang ketiga yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar adalah wa an asila rahimi wa in jafani. Saya disuruh nyambung silaturahim walaupun mereka berlaku kasar kepada aku. Dan ini berat, ikhwatal iman. Berat. Silaturahim adalah menyambung kekerabatan, menyambung tali kekerabatan yang terputus. Mungkin masalah perselisihan warisan, masalah perselisihan keluarga, rebutan ini itu antar keluarga, dan menyambung kembali bagi keluarga itu berat. Tapi Rasulullah mengatakan ar-rahim itu tergantung di arsy. Barang siapa yang menyambung kata silaturahim, barang siapa yang menyambung silaturahim, menyambung aku, maka Allah sambung dia. Barang siapa yang memutus aku, maka Allah akan putus dia. Pesan keempat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar adalah wa an uktsara la haula wala quwwata illa billah. Saya disuruh memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ikhwatal iman, betapa banyak kita yang mudik, kita saksikan di perjalanan, semua karena pertolongan Allah, tanpa kita sadari. Karena setiap hari kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasihat yang kelima yang disampaikan kepada Abu Dzar adalah wa an atakallama bimuril haq. Saya disuruh ngomong kebenaran walaupun itu pahit. Jadi saya tidak akan, kata Abu Dzar, merubah fatwa saya demi nyenangin orang. Saya tidak akan merubah agama Allah demi orang terpilih jadi sesuatu. Saya berfatwa sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya tidak akan melenceng dari itu. Karena betapa banyak orang hanya menyenangkan orang lain, hukum dibuat sesuai dengan seleranya. Nasihat yang ke-6 yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar adalah wala ta'khudni fillahi laumatul laim. Saya diperintahkan untuk tidak takut atas celaan orang dalam berdakwah. Karena betapa banyak ikhwatal iman, kita dalam berdakwah ada yang tidak suka, ada yang benci. Apakah itu kita harus takut? Rasulullah mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena para nabi dahulu ketika berdakwah mereka dimusuhi. Yang jadi masalah ketika Anda dimusuhi, Anda balik memusuhi, itu adalah metode yang buruk. Rasulullah nggak pernah membenci orang. Rasulullah diludahi, dia tidak pernah marah. Dan ini adalah metode dakwah yang paling bagus dari Rasulullah SAW. Betapa banyak seorang dai yang hanya disinggung sedikit ia marah. Betapa banyak dai yang disinggung sedikit ia mencaci maki. Padahal itu bukan sikap seorang dai. Nasihat ketujuh yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar adalah wa alla as'alan nas. Saya dilarang minta-minta. Betapa hari ini kita lihat ikhwatal iman, betapa hari ini kita lihat banyak yang profesinya meminta-minta. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, orang yang kerjaannya minta-minta, datang pada hari kiamat, wajahnya tidak ada daging, hanya tengkorak. Itu adalah profesi yang minta-minta. Maka Rasulullah melarang Abu Dzar, hai Abu Dzar, jangan sampai engkau minta-minta. Dan ini
disebutkan oleh beberapa ulama, termasuk seorang anak yang berkecukupan, ia meminta-minta kepada anaknya, kepada ayahnya, kepada orang tuanya yang secara ekonomi tidak berkecukupan. Sebagian ulama memasukkan ke dalamnya bahwa Allah as'alan nas, jangan sampai meminta-minta. Lah, bagaimana dengan orang tua yang minta sama anak? Itu adalah kewajiban. Seorang anak berkewajiban memberi bantuan kepada orang tuanya. Sedangkan orang tua tidak punya kewajiban menafkahi anaknya yang sudah menikah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, itu adalah 7 nasihat yang disampaikan oleh Abu Dzar, disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Mudah-mudahan 7 nasihat itu ada di antara kita yang bisa menjalankan minimal 1 di antara nasihat-nasihat tersebut.